Setelah berhasil membangun rumah dari labu raksasa, Jokowi akhirnya membuka kantong kedua. Di dalamnya ada sebutir biji kecil berwarna merah menyala, biji tomat ajaib. Dengan penuh harapan, ia menanamnya di tanah subur dekat rumah labu. Sistem tetap diam, tidak memberi instruksi apapun. Tapi Jokowi kini lebih berhati-hati. Ia menyiram, merawat, dan menunggu. Tidak butuh waktu lama, tanaman itu tumbuh cepat. Daunnya segar, batangnya kokoh, dan buah tomat merah bercahaya mulai bermunculan. Saat ia memetik tomat pertama dan menggigitnya, sensasi luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Segarnya menyalakan tenaga baru. Napasnya lebih panjang, otot-ototnya lebih bertenaga, pikirannya lebih jernih. Ia merasa muda kembali, lebih bugar, lebih kuat. Namun kekuatan itu tak lantas membuatnya sombong. Ia tahu dunia ini keras. Tomat ajaib memberi energi, tapi dunia isekai adalah dunia yang belum bisa dia mengerti. Dengan tubuh yang lebih kuat, Jokowi mulai beradaptasi dengan hutan liar. Ia mencoba berburu. Namun segera ia sadar, hewan-hewan di dunia ini bukan hewan biasa. Seekor kelinci melompat secepat anak panah. Seekor ayam hutan bisa mencakar dengan tenaga luar biasa. Dan rusa terlalu besar untuk dilawan langsung. Ia berpikir keras. Akhirnya, ia menggali lubang jebakan di tanah dengan cangkul ajaibnya. Sederhana, tapi efektif. Beberapa hari kemudian, jebakan itu berhasil menangkap seekor ayam hutan. Ayam itu berontak dengan buas. Sayapnya mengepak, cakarnya tajam. Tapi Jokowi berhasil menghadapinya. Untuk pertama kalinya, ia memiliki daging segar. Di depan rumah labu, ia menyalakan api. Aroma asap bercampur dengan bau daging yang dipanggang membuat air liurnya menetes. Saat ayam itu matang, kulitnya keemasan, Jokowi menggigit dengan rakus. Rasanya luar biasa, gurih, hangat, dan terasa jauh lebih nikmat daripada makanan mewah yang dulu pernah ia santap di restoran bintang 5. Hari itu, ia mengadakan pesta kecil seorang diri. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahagia di dunia asing ini. Hari-harinya semakin berwarna. Saat menjelajahi hutan, Jokowi menemukan sarang lebah di pohon besar. Dengan keberanian dan sedikit kebodohan, ia mengambil madu meski harus kabur dikejar lebah. Hasilnya manis, sangat manis. Ketika madu itu ia campurkan dengan ayam bakar, rasanya makin menggugah. Lidahnya seperti menari. Jokowi tertawa sendirian, tak percaya ia bisa makan selezat itu di hutan liar. Kebahagiaannya semakin memuncak ketika ia menemukan bongkahan garam di sebuah gua. Awalnya ia mengira itu batu biasa. Tapi ketika ia cicipi sedikit, lidahnya langsung tahu, ini garam murni. Dengan madu dan garam, masakan Jokowi berubah total. Sup labu dengan potongan tomat, ayam panggang madu asin, ikan bakar gurih, setiap masakan jadi pesta kecil yang menghangatkan hatinya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung mulus. Suatu ketika persediaan garamnya habis. Ia kembali ke gua misterius, tapi langkahnya terhenti oleh suara gerakan berat. Seekor beruang raksasa muncul dari kegelapan. Tingginya 2 kali manusia. Bulunya hitam legam, matanya merah menyala. Jokowi berlari sekencang mungkin. Napasnya memburu, jantungnya hampir pecah. Beruang itu mengejarnya hingga ke rumah labu. Dalam kepanikan, Jokowi masuk ke dalam labu raksasa. Beruang itu mengamuk, mencakar, menggigit, bahkan menghantam dengan kekuatan brutal.
Namun kulit labu itu sekeras baja. Taring beruang patah, cakar retak, dan akhirnya monster itu mengaum kesakitan sebelum mundur. Ketika semuanya usai, Jokowi keluar dengan tubuh gemetar. Sekitar rumah labu hancur berantakan. Tanaman tomatnya porak-poranda. Hanya satu buah tomat ajaib yang selamat. Dengan hati sedih, ia menyimpannya, bertekad menanam kembali dan memulai dari nol. Tanaman tomatnya porak-poranda. Hanya satu buah tomat ajaib yang selamat. Ia menggenggamnya erat. Kebahagiaan itu rapuh, tapi justru karena rapuh, kita belajar menjaganya. Malam itu, Jokowi duduk di depan rumah labu. Api kecil menyala, angin malam menusuk. Ia memandangi tomat tunggal di tangannya. Ia merasakan kesepian yang dalam. Bukan sekedar lapar atau lelah, tapi sunyi yang merayap ke tulang. Di dunia lamaku, aku dikhianati manusia. Di dunia ini, aku bahkan tak punya seorang pun untuk diajak bicara. Namun ia tersenyum tipis. Mungkin kebahagiaan bukan soal banyaknya orang di sekelilingmu. Mungkin cukup dengan satu sahabat yang benar-benar bisa kau percayai. Keesokan harinya, ia memeriksa jebakannya. Tapi bukan ayam atau rusa yang tertangkap. Seekor serigala besar berada di dasar lubang. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir dari kakinya. Serigala itu menggeram ganas, matanya menyala dalam. Jokowi tertegun. Ia mengenali makhluk itu. Serigala itu yang dulu membuatnya hampir mati ketakutan di atas pohon. Tangannya meremas gagang cangkul. Ia bisa mengakhiri nyawa serigala itu sekarang, tapi matanya terpaku pada tatapan sang serigala. Di balik amarah dan luka, ada sesuatu. Kosong, sepi, sama seperti dirinya. Jokowi menurunkan cangkul itu. Ia tidak membunuh serigala itu. Ia membiarkannya tetap di lubang. Tapi setiap hari ia kembali, membawa air, daging, bahkan madu. Ia membersihkan lukanya seadanya, berbicara meski serigala hanya membalas dengan tatapan. Hari-hari pun berlalu. Serigala yang dulu menggeram perlahan menerima makanan tanpa menampakkan taring. Luka-lukanya mengering. Suatu malam, Jokowi duduk di tepi lubang sambil menatap bintang. Ia berkata lirih, "Mungkin kau musuhku. Mungkin suatu hari kau akan menggigit leherku. Tapi entah kenapa, aku tak bisa membiarkanmu mati sendirian, karena aku pun tahu rasanya sendirian." Dan untuk pertama kalinya, serigala itu tidak menggeram. Ia hanya menatap, diam, tapi tidak lagi penuh kebencian. Disitulah awal sebuah ikatan terbentuk. Bukan sekadar antara manusia dan binatang, tapi dua jiwa kesepian yang saling menemukan.